Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Anda menilai bahwa politik yang kemudian menyerang Anies Baswedan terkait dengan pemilu Pilpres 2024? Sangat gampang terbaca. Bagaimana mereka kumpul dengan topi santai itu kan wujud ketakutan terhadap elektoral Anies yang semakin meningkat. Jadi beban Anies saat ini adalah bukan beban pekerjaan. Beban Anies saat ini adalah beban politik yang dia terima karena keberhasilan yang dia dapatkan. Jadi orang melihat dia sebagai lawan, bukan sebagai orang yang sedang memajukan Jakarta dan patut dibantu, tidak. Pola berpikir kita menjadi aneh bin ajaib saat ini karena kita tidak mampu berdemokrasi sebagai peradaban. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak lagi berbuat adil. Adil adalah kata kunci, hormati, dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan mendekatkan kita pada takwa. Karena itulah kami ketika memimpin Jakarta sebagai gubernur adalah gubernur semuanya. Apapun pilihannya kemarin tak penting, lintas agama, lintas etnis, lintas bahasa, semua memiliki hak yang sama, diperlakukan yang sama, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah banyak membawa perubahan bagi ibu kota Jakarta. Melalui pola kepemimpinan yang humanis dan santun, Anies telah membuat banyak prestasi dan semakin dicintai oleh warganya. Tutur kata dan bahasa tubuh Anies betul-betul mengisyaratkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan mengayomi. Personaliti Anies begitu teduh, juga membawa dampak luas terhadap penyelesaian masalah-masalah di Jakarta dengan kebijakan solutif yang penuh dengan pendekatan persuasif. Semakin membaik dari pelayanan publik, contohnya kayak KRL, busway. Program-programnya cukup baik, hanya saja kurang pemberitaan sih menurut saya. Jalur apa ini namanya? Disabilitas. Bagus, lebih cantik, lebih indah. Cenderung aman ya, bagus. Terus masalah transportasi, masalah fasilitas itu lebih memudahkan lah. Menurut saya sih lebih baik ya, lebih baik. Walaupun memang terkadang macet, aman-aman aja gitu. Perluasan trotoar ya untuk pejalan kaki itu bagus banget. Kayak contohnya di sini aja, ini kan dulu kan mobil lewat ya, jadi kita akses ke stasiun pun mesti nyebrang jalan mobil dulu. Sekarang kan udah enak nih. Biasanya kita macet ya di protokol gitu, di kayak ganjil genap itu berpengaruh juga sih. Transportasi sistemnya juga berubah, ada perubahan baik. Menurut saya perubahannya cukup drastis ya. Jalan yang tadinya untuk mobil ditutup diubah menjadi jalan untuk orang. Itu sebuah pemikiran yang menurut saya revolusioner. Buat Pak Anies, teruskan perhatiannya kepada pejalan kaki karena kami yang menggunakan public transport dan pejalan kaki merasakan sekali dampaknya. Mungkin kedepannya lebih memfokuskan ke daerah-daerah kecil, nggak cuma ke kotanya aja, jangan terfokus ke kota gitu. Tetap berpihak kepada masyarakat, tidak dinaungi oleh kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat. Banyak sosialisasi dan mengkampanyekan fungsi-fungsi akses untuk kota Jakarta gitu. Seperti prioritas di KRL, prioritas di busway, jalur disabilitas di trotoar-trotoar gitu. Cara Anies menyikapi anomali situasi yang tengah terjadi sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 begitu tenang dan santai. Anies terlihat sangat sabar serta mampu melahirkan problem solving secara tepat dan terukur. Anies terbukti mampu menuntaskan dan meneruskan berbagai pekerjaan yang ditinggalkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, seperti menuntaskan proyek MRT rute Lebak Bulus Bundaran HI, menyempurnakan moda transportasi bus rapid transit,
light rail transit atau LRT, dan mengintegrasikan angkutan-angkutan di ibu kota melalui Jaklingko. Mestinya sudah dimulai, kita harus mulai segera, paling tidak transportasi umum. Bus. Nanti akan saya juga sampaikan ke gubernur. Bus listrik, kan? Taksi listrik, sepeda motor yang kita sudah bisa produksi mulai listrik. Skemanya seperti apa terserah pada gubernur. Apakah lewat electronic road pricing yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke transportasi umum massal. Anies juga sangat humanis saat menghadapi musibah dan juga bencana alam yang melanda DKI Jakarta. Dia datang ke tempat penampungan dan juga isolasi untuk menyapa dan juga membuat tenang para korban bencana alam. Upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta, Anies juga memberikan perhatian khusus dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara, di mana di dalamnya terdapat 7 inisiatif yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemprov DKI Jakarta. Terancam banget, apalagi dengan kondisi yang sekarang kan nomor 1 di dunia, pasti banyak banget penyakit, apalagi kalau kita di luar aja debu sejam aja debu tuh udah tebel banget, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh juga kan. Beda banget dulu pas saya masih kecil, itu sejuk di mana-mana, taman di mana-mana kayak gitu kan. Itu kan masyarakat harus paham bagaimana kondisi udara pada saat mau keluar rumah. Itu kan bisa diketahui dengan ada aplikasi kan, ada air quality index yang bisa dipakai. Kemudian akan perlu diperhatikan kalau air quality indexnya lebih dari 150. Itu kan kondisi yang tidak sehat. Jadi kalau perlu keluar dengan memakai masker, kalau polusi udara sangat tinggi, kurangi sebanyak mungkin aktivitas di luar rumah. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang rentan, orang tua, orang anak-anak, orang dengan penyakit paru kronik, itu dia harus mengenali tanda-tanda kalau keluhannya memburuk, bertambah berat, menyediakan obat-obatan di rumah, obat-obat pertolongan pertama. Biasanya mereka kan punya obat-obat rutin yang diberikan oleh dokter. Sisi humanis Anies juga ditunjukkan dengan berbagai program yang berpihak kepada warga kurang mampu, seperti KJP Plus, KJMU, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, hingga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Terlepas dari itu, sebagai manusia biasa, Anies tentu tidaklah sempurna, tapi kinerja dan dedikasinya untuk membangun Jakarta perlu untuk dihargai dan diapresiasi. Anies punya visi yang bagus, memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya.